Halo semua. Oke, so di 2025 ini kalau kamu mau mulai tag karir kamu, ada beberapa hal yang bisa kamu perhatikan. Di antaranya yang bakal aku bahas di video ini. Video ini bakal ngejawab semua pertanyaan kamu untuk gimana sih memulai tag karir di 2025. So, let's get into the video. Oke, untuk memulai tag karir kita di 2025 ini, kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita perlu melakukan yang namanya self-assessment. Apa nih self-assessment? Kita bahas ya. Jadi self-assessment ini ada beberapa gitu. Contohnya, kita ini passion di dunia IT-nya apa sih? Entah itu front end kah, back end kah, dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya di sini kita bagi jadi front end, kemudian ada back end, terus ada juga jadi mobile dev, atau jadi IoT gitu ya, ngoding IoT, atau yang lagi rame sekarang ngoding AI atau machine learning. So kita harus tentuin dulu passionnya di bidang apa supaya ini bakal ngaruh nih ke depannya. Nah, apa jadi front end, apa jadi back end, terus jadi mobile dev, IoT dev, atau bahkan AI dan machine learning. Nah, nextnya yang harus kita lakukan adalah riset. Riset apa yang harus dilakuin? Pertama, tren-tren IT di 2025 ini apa sih? Pasti kan banyaknya AI, machine learning, dan lain sebagainya gitu ya. Terus identifikasi skill-skill yang lagi dicari banget gitu. Cloud computing, AI, machine learning, web development, app development, dan lain sebagainya gitu. Kemudian cari tahu company culture di berbagai perusahaan IT, di berbagai jenis perusahaan IT. So itu yang harus kamu riset di sini. Nextnya, kamu harus cari tahu juga, misalnya tipe pekerjaan apa yang cocok dengan kepribadianmu. Misalnya company, kerjanya mau di company apa gitu ya, atau job lah ya kita sebutnya job. Yang pertama ada di korporat, yang kedua ada di startup, dan yang ketiga ada juga di freelancing. Jadi 3 hal ini bisa jadi job untuk anak IT. Nah, mana yang cocok buat kamu? Kamu harus melakukan self-assessment terhadap diri sendiri untuk mengetahui hal-hal ini. Bedanya apa sih gitu? Masing-masing ada plus dan minusnya sendiri ya. Jadi kalau misalnya kayak di corporate gitu, pasti kan udah stable gitu segala macamnya. Cuman ya ada ladder yang harus kamu climb lah, dan juga di corporate ini bisa jadi kamu harus berpolitik dan lain sebagainya gitu. Kemudian di startup mungkin phase-nya bakal cepet, belajar segala macam bakal cepet gitu. Dan kamu bisa aja ketemu ownernya gitu kalau di startup. Jadi kamu bisa stand out dan ketemu owner, dan juga bisa ngobrol langsung gitu sama pemilik dari company-nya. Cuman ya rentan layoff dan lain sebagainya gitu ya. Freelance juga sama. Kita sebagai bos kita sendiri kan. Yang jadi susah dari freelancing adalah gimana caranya kita maintain klien, dan juga gimana caranya kita maintain terus ada project, dan kita harus maintain juga gitu ya diri kita sendiri. Karena biasanya kalau nge-freelance dan males-malesan ya sama aja gitu ya. Oke, kayak gitu. Yang kedua, setelah self-assessment, bikin apa? Portfolio. Dan juga skills. Udah jelas banget ini. Kalau skill kamu harus bagus, portfolio kamu harus bagus. Apa yang bikin kamu stand out atau berbeda dari tech talent lainnya gitu. Contohnya apa sih gitu, kayak kuasai fundamental programming, terus pelajari skill-skill yang relevan sama industri yang kamu mau hit. Antara ini misalnya, ini baru contoh 5 ya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Terus punya portfolio, misalnya punya website portfolio, terus misalnya punya di sosial media punya branding gitu ya, dan lain sebagainya. Itu penting banget untuk bikin orang tahu siapa itu kamu. Nextnya, kita baru mulai nih, kita mulai job hunting. Nah, tipsnya di job hunting di tahun 2025 ini, pertama kita manfaatin dulu platform-platform job portal, LinkedIn, Jobstreet, dan lain sebagainya. Terus kita follow company-company IT dan rekruternya di sosial media. Jadi kalau misalnya teman-teman di LinkedIn pengen kerja di company A misalnya,
masuk ke profile company tersebut, cari di people, cari HR atau orang-orang yang role-nya mirip dan serupa sama teman-teman. Coba connect dengan mereka. Jadi nanti teman-teman bisa lebih di-notice gitu. Dan juga kita harus optimize CV kita gitu ya. Dan kita harus latihan wawancara juga. Sebagai programmer, kita harus jago wawancara juga, karena wawancara itu menentukan juga gitu. Ada di videoku yang ini untuk latihan wawancara programmer. Juga kita harus, selain job hunting di platform ya, kita harus yang namanya networking juga. Karena terkadang kerjaan yang ada di job platform itu nggak ada gitu ya, atau udah diisi sama orang lain yang orangnya kenal gitu. Nah, kenal tuh dari mana ya? Ini dari networking. So, pastikan kamu bergaul gitu. Jangan jadi programmer yang cuma diem di kamar, ngedekep, nonton anime, dan tidur. Jangan jadi kayak gitu. Terus nextnya, jangan lupa bangun personal branding, belajar terus, beradaptasi, dan juga memiliki skill kayak komunikasi, kerja sama tim, dan lain sebagainya. Kalau cuma jago ngoding, udah banyak kurasa. Tapi, untuk mengerti semua ini, kayaknya belum semua programmer paham soal ini. So gitu ya, aku recap dulu. Jadi 2025 tech career kamu bakal tercapai kalau kamu udah tahu passion kamu mau ngapain, kamu pengen ngoding apa, pengen jadi jobnya apa, kalau misalnya nggak ngoding pun pengen jadi apa role-nya gitu ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Terus kamu riset dulu, riset pasar, raise gajinya, terus role itu ngapain kalau misalnya sehari-hari gitu ya, dan budaya perusahaannya seperti apa, misalnya kamu mau kerja di perusahaan gitu. Nextnya, kita self-assessment job seperti apa yang mau kita land gitu ya, entah itu di corporate besar, di startup, atau di freelance. Kita harus punya portfolio dan skill yang bagus, kita harus jago job hunting di beberapa platform, dan juga kita harus pintar networking. So itu dia beberapa hal yang harus kita perhatiin banget di tahun 2025 ini kalau kita mau land on first tech job kita. Jadi menurut teman-teman, kalau ada yang mau ditambahin langsung aja di komen, dan gimana sih proses teman-teman selama ini mencari kerja di Jobstreet dan lain sebagainya gitu ya, kayak LinkedIn dan lain sebagainya. Coba cerita di kolom komen. Ketemu lagi di video lain. Cheers!